kalau misalkan yang lolos tes tulis itu akan langsung ke interview. Jadi langsung gitu kalau misalkan yang offline itu. Si administrasi. Jadi memang kadang banyak yang nanya Kak, kalau misalnya berkas itu jadi meskipun diisi online tapi tetap harus ada ya yang dikirim ke berkas fisiknya ya. Untuk persiapan tes tulis ini ya aku ngulik-ngulik buku bekas aku SBMPTN sih untuk TPS-nya karena memang itu gak jauh beda. Halo sebelumnya teman-teman. Sekarang kita ada di Scope Talk ya, Scope Talk yang keempat. Dan mungkin sebelumnya pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini Scope Talk yang keempat ya. Dan di sini ada pemateri yang luar biasa banget. Ada Kak Siti Maharani yang merupakan awardee ya dari beasiswa Jarum atau Jarum Beasiswa Plus tahun 2022-2023 gitu. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh ya melangkah kita mungkin boleh perkenalan dulu dari Kak Rani ya kita manggilnya. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama aku Siti Maharani, aku akrab dipanggil Rani dan aku sekarang mau masuk semester 8. Aku jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi dan aku merupakan penerima beasiswa Jarum Angkatan 38 atau tahun 2022-2023. Oke, jadi ini sama ya mahasiswa tingkat akhir gitu Kak Rani sama aku dan juga kebetulan kita satu SMP ya dulunya dan juga satu universitas. Nah, mungkin tadi udah kenalan. Aku sekarang mau nanya lagi nih. Kenapa sih pilihnya itu daftar beasiswa Jarum ya? Tapi memang kita tahu beasiswa Jarum beasiswa prestisius ya. Mungkin banyak juga beasiswa lain yang bisa didaftar. Nah, alasan dari Kak Rani sendiri daftar beasiswa Jarum apa gitu? Oke, alasan kenapa aku apply beasiswa Jarum ini karena beasiswa Jarum ini tidak membutuhkan SKTM. Kemudian juga dari segi benefit, menurut aku Jarum ini tidak hanya memberikan kita beasiswa secara material gitu ya, uang pendidikan dan sebagainya, tapi kita juga diberikan semacam kegiatan-kegiatan maupun program-program dari beasiswa Jarum itu sendiri untuk untuk bisa meningkatkan kapabilitas kita gitu. Jadi itu sih alasan terbesar aku dan juga ada sih salah satu alasan utama aku karena aku tuh tertarik dengan salah satu program dari beasiswa Jarum Plus ini adalah namanya leadership. Aku tertarik dengan dunia ke leadershipan ini, makanya ketika aku melihat ada program itu di Jarum, ya udah aku langsung apply gitu. Iya memang ya kalau gak bisa dipungkiri gitu ya kalau beasiswa Jarum memang banyak benefitnya ya. Nah mungkin boleh nggak sih Kak Rani buat sebutin apa aja benefitnya? Siapa tahu yang nonton memang masih belum tahu gitu ya apa sih benefit dari beasiswa Jarum? Benefit dari beasiswa Jarum itu banyak ya, selain uang gitu ya, kita juga dikasih uang setotal tuh 12 juta. Jadi tapi kita tuh dikasihnya bertahap. Jadi per bulan tuh dikasih 1 juta. Dan kemudian selain uang, kita juga diberikan semacam program. Yang pertama itu ada program karakter building. Nah itu tuh wajib. Pokoknya ada 3 program wajib yang harus diikuti oleh penerima beasiswa Jarum ini. Itu ada karakter building, leaders development, dan national building. Nah kalau karakter building ini merupakan kayak sebuah kegiatan untuk membangun karakter kita gitu. Kita waktu pas tahun aku itu tuh kita melakukan kegiatan di Lembang gitu kayak semacam outbound, tetapi itu tuh diselipin untuk gimana caranya sih membangun karakter kepemimpinan kita gitu. Kemudian leadership development gitu. Kalau pas tahun aku itu leadershipnya tuh di Yogyakarta. Kita selama kurang lebih 4-5 hari kalau nggak salah gitu ya. Di sana kita belajar dari para ahlinya gitu terkait leadership ini, dan juga kita juga belajar bagaimana public speaking yang baik, terus bagaimana kita menuangkan ide gagasan kita ke dalam sebuah esai, itu juga kita belajar di sana. Kemudian juga yang terakhir itu ada kegiatan national building. Nah kalau national building ini sebagai kegiatan untuk menutup rangkaian program beasiswa Jarum selama setahun gitu, yang mana kalau ya aku tuh baru terlaksana tahun ini di bulan Oktober gitu. Nah kita tuh seminggu
di Semarang gitu kita ada cultural visit dan juga ada kita menampilkan karya kita gitu. Jadi ada kayak semacam musikal, drama musikal dan sebagainya gitu. Dan itu juga dihadiri oleh beberapa orang mungkin ada beberapa dari kampus gitu, entah itu dari rektor dan sebagainya. Jadi itu mungkin beberapa benefit dan juga selain ada kegiatan wajibnya yang itu menjadi benefit kita, itu juga Jarum juga ada beberapa kegiatan tambahannya gitu. Kayak misalkan ada semacam essay contest. Nah, essay contest ini jadi ajang untuk penerima beasiswa Jarum ini untuk menuangkan apa yang sudah kita pelajari ke dalam perlombaan gitu, ke dalam kompetisi yang mana itu juga kalau misalkan yang pas tahun aku tuh juara pertama itu dapat 40 juta dan juara kedua kurang lebih 30 dan juara ketiga itu 20 juta. Jadi itu sangat-sangat memberi motivasi kepada kita untuk terus berkarya gitu. Dan juga setelah itu ada international exposure yang mana itu semacam simulasi kalau itu MUN gitu. Jadi kayak kita simulasi MUN, kalau yang sekarang tuh kalau nggak salah ke Vietnam gitu. Kalau beberapa tahun itu rutin gitu Jarum mengirimkan beasiswa Jarumnya untuk mengikuti MUN ini. Alasannya itu dilihat dari benefitnya ya tadi emang banyak banget ya Kak, selain mungkin dari uang sakunya gitu ya untuk menunjang perkuliahan, tapi ada juga benefit lainnya ya, khususnya banyak program. Memang ya kalau misalnya lihat di websitenya juga Jarum ini programnya banyak banget ya, ada leadership, ada yang international exposure. Nah mungkin ini nyambung juga ya Kak ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan ketentuan dan mekanisme dari pemberian beasiswa Jarum, karena tadi mungkin kalau misalnya lihat program-programnya memang ada terkait leadership ya, dan juga istilahnya yang organisasi-organisasi gitu. Nah apakah itu tuh yang daftar harus ada pengalaman organisasi, terus harus ada prestasi di tingkat misal nasional atau internasional, atau bagaimana Kak? Misalnya yang nggak punya organisasi atau belum berorganisasi, apakah bisa untuk ikut, dan peluangnya mungkin ya Kak? Kalau untuk ketentuannya, sebenarnya itu lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di website Jarumnya ya, karena mungkin setiap tahun ini takutnya ada perubahan. Tetapi kalau pas aku itu memang ketentuannya itu pertama kita tidak boleh menerima dari beasiswa lain. Jadi ini kesempatan untuk bagi mahasiswa yang belum menerima beasiswa dari pihak manapun. Kemudian juga beasiswa ini hanya berlaku untuk mahasiswa semester 4. Jadi aku tuh apply pada saat semester 4. Lalu ya untuk aktif organisasi itu menjadi benefit yang lebih. Sebenarnya kalau pas tahun 2000 pendaftaran untuk beasiswa Jarum 2023-2024 itu ada Jarum memberi kesempatan kepada yang belum memiliki organisasi tetapi menggantikannya dengan sertifikat seminar maupun kepanitiaan gitu. Tetapi jika menanyakan lebih unggul, mungkin ya memang akan lebih unggul ketika memang kita aktif gitu di organisasinya itu sendiri gitu. Tetapi untuk yang itu masih bisa, tetapi dengan digantikan sertifikat itu. Jadi itu untuk bisa lolos administrasinya gitu. Dan masalah nanti terkait nanti lebih unggul yang sudah memiliki organisasi atau yang belum gitu, itu nanti dilihat ketika apabila lulus interview gitu, dilihat dari jawabannya gitu. Karena memang terkadang mungkin ada juga yang tidak berorganisasi tapi aktif ikut seminar, kepanitiaan dan sebagainya, tetapi mereka memang memiliki kemampuan yang mumpuni gitu untuk menerima beasiswa ini. Kemudian ketentuan selanjutnya IPK-nya itu minimal 3, juga ada dari universitas yang memang bermitra dengan beasiswa Jarum. Jadi tidak semua universitas itu bisa apply gitu di beasiswa ini. Itu mungkin ketentuan dasarnya. Tapi itu setiap tahun biasanya suka ada perubahan sedikit-sedikit. Oke, jadi mungkin ketentuan lebih lengkapnya
mungkin bisa dilihat di website dari Jarum Beasiswa Plus ya Kak. Apalagi mungkin untuk yang tahun 2023 juga masih ada ya untuk persyaratannya. Nah mungkin soon tahun 2024 juga akan segera dibuka. Nah tadi kalau misalnya aku simpulin ya Kak, jadi buat sertifikat maksud itu kalau misalnya nggak ada pengalaman organisasi, tapi kalau misalnya ada seperti sertifikat seminar ya atau kepanitiaan, itu juga mungkin boleh untuk dimasukkan. Tapi mungkin yang diutamakan sih kalau misalnya punya pengalaman ya dalam berorganisasi. Ketentuan yang lainnya bisa cek di websitenya. Dan kalau dilihat-lihat sih memang nggak ada yang perbedaan signifikan ya Kak dari tiap tahunnya untuk persyaratan dan ketentuannya. Kalau perbedaan kemungkinan ada signifikannya di IPK. Ada waktu tahun aku kalau nggak salah 3,25. Terus pas tahun untuk beasiswaan 2023 2024 itu jadi 3. Jadi turun gitu. Tapi kemungkinan untuk tahun selanjutnya juga untuk IPK itu bisa saja berubah gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sertifikat prestasi Kak itu bagaimana? Apakah wajib atau diutamakan? Sertifikat prestasi itu tidak wajib, tetapi jika memang ada itu eh, masukkan saja gitu, karena itu menjadi nilai tambah kita gitu ketika nanti masuk ke sesi interview kan nanti dilihat kan sama yang interviewernya terkait riwayat mungkin semacam CV lah. Nanti kan setelah kita mengisi formulir itu bentuknya menjadi bentuk CV secara otomatis gitu. Jadi itu dimasukkan saja, tetapi itu memang tidak wajib. Itu hanya yang untuk yang hanya memiliki saja. Oke, jadi gak ada alasan ya buat teman-teman di sini gak daftar beasiswa Jarum karena mungkin gak ada pengalaman organisasi atau gak ada sertifikat prestasi. Jadi coba aja dulu ya kan. Tadi juga udah disebutin ya kalau misalnya ketentuan dan persyaratan untuk Jarum Beasiswa Plus. Nah, mungkin yang mau ditanyain ini bagaimana sih tahapan seleksinya dari mulai mungkin pendaftaran ya, terus ke apakah ada tes tulis dan lain sebagainya, terus untuk mekanisme dari wawancara sampai jadi penerima mungkin seperti apa? Karena ini boleh ya untuk menjelaskan gitu. Oke, karena pas tahun aku ya kebetulan tuh itu masih transisi dari online ke offline. Jadi kalau untuk tahun aku itu semuanya full online. Cuma mulai pas tahun ini ya untuk beasiswa 2023-2024 itu dilaksanakannya secara offline. Jadi yang pertama itu seleksi administrasi. Jadi dikumpulin berkasnya terlebih dahulu, ada pengumpulan administrasi secara online, dan juga kita tetap walaupun telah melakukan pendaftaran secara online, kita wajib untuk mengirimkan berkas kita ke alamat yang nanti tertera ketika kita sudah menyelesaikan pendaftaran secara online. Nanti di akhir itu ada ketentuan alamat yang ditujukan untuk mengirim berkas kita yang secara hard file-nya. Kemudian setelah itu kita menunggulah pengumuman apakah kita ini lolos seleksi administrasi atau tidak. Kalau pas tahun aku itu tuh yang diinformasikan itu hanya untuk yang lolos saja. Jadi kalau yang lolos itu akan mendapatkan notifikasi dari email, WhatsApp, dan SMS. Jadi kepada teman-teman yang nantinya mau mendaftar gitu. Jadi diharapkan nomor itunya tuh yang memang aktif gitu, baik nomor handphone maupun nomor WhatsApp-nya dan juga emailnya gitu. Karena pengumuman itu hanya akan diinformasikan ke ke kontak masing-masing, dan juga selain kontak itu juga di profil Jarum kita. Jadi kita pas pendaftaran online kita membuat akun terlebih dahulu gitu. Di sana juga tercantum gitu terkait progres pendaftaran kita tuh diterima atau tidaknya. Kemudian setelah lolos seleksi administrasi, kita masuk ke seleksi tes tulis gitu. Nah, kalau pas aku itu full online, kalau pas sekarang itu offline. Jadi skemanya tuh tes tulisnya itu per region. Jadi ini, kalau Jarum itu tuh ada 4 region. Ada Bandung, Surabaya, Semarang, dan Jakarta kalau aku nggak salah. Nah, walaupun itu sebenarnya universitas yang bermitra dengan Jarum itu dari Sabang sampai Merauke, tetapi untuk region itu hanya ada 4. Dan juga sebenarnya itu jadi ketentuan masing-masing region gitu. Kalau untuk aku Unsil itu Tasikmalaya, tetapi ini masuk ke region Bandung. Jadi kalau untuk region Bandung tuh pas tahun pendaftaran untuk 23-24, beasiswa 39 lah ya aku panggilnya, ini tuh
tes tulisnya itu dilaksanakan di Universitas ITS apa ya, aku lupa lagi. Pokoknya dikumpulin di satu universitas gitu ya. Itu tuh dari semua univ gitu, semua univ yang apa ya, yang bermitra yang masuk ke Raja Bandung tuh di sana. Jadi kalau misalkan ada yang daftar dari Unsil, yang dari Tasikmalaya, ya mereka harus melakukan tes tulis di sana gitu, di universitas yang sudah ditentukan gitu tempatnya. Dan nanti setelah itu tuh ada semacam setelah tes tulis itu langsung gitu. Tes tulisnya itu dilakukan di aula yang cukup besar gitu. Dan nanti setelah itu langsung diumumkan gitu terkait siapa saja yang lolos tes tulis itu saat itu juga gitu. Mungkin ada jeda waktu sekitar 1 sampai setengah jam gitu. Jeda dari kita selesai tes tulis sampai kita ada diumumkan. Jadi setelah itu diumumkan di mading. Nama-nama yang lolos itu ditempelkan di mading di depan pokoknya di sekitar tempat yang tadi kita tes tulis itu. Nah, kalau misalkan yang lolos tes tulis itu akan langsung ke interview. Jadi langsung gitu kalau misalkan yang offline itu. Tetapi karena itu ada banyak dari universitas dan juga kemungkinan banyak yang lolos. Jadi untuk interviewnya tuh dilakukan dalam beberapa hari. Jadi misalkan ada dari universitas A, B, C gitu. Untuk universitas A itu mungkin bisa untuk interviewnya dilaksanakan hari itu juga gitu. Setelah tes tulis langsung interview gitu. Tapi ada juga yang besoknya atau lusanya gitu. Jadi itu yang harus dipersiapkan itu. Kalau misalkan kemungkinan universitasnya dari yang jauh gitu, itu harus dipersiapkan terkait akomodasi dan sebagainya, karena kalau untuk pendaftaran kan itu masih di cover oleh masing-masing kan, itu belum menjadi tanggung jawab dari pihak Jarumnya gitu. Nah setelah interview dan sebagainya baru deh kita menunggu gitu hasilnya itu diumumkan di email dan di website Jarumnya. Itu sih kalau misalkan untuk yang offline. Kalau yang online ya interviewnya secara online, pokoknya semuanya serba online kalau pas aku. Tapi kalau untuk yang mulai sekarang itu secara offline. Oke, menarik banget ya terkait dengan tahapan seleksi beasiswa Jarum. Jadi mungkin secara garis besarnya ada seleksi administrasi, tes tulis dan juga wawancara ya Kak Rani. Nah mungkin yang mau pertanyaan dulu ya Kak dari yang awal mungkin seleksi administrasi. Jadi memang kadang banyak yang nanya Kak, kalau misalnya berkas itu jadi meskipun diisi online tapi tetap harus ada ya yang dikirim ke berkas fisiknya ya. Jadi semuanya. Ya semuanya harus dikirimkan dari dan juga itu harus berurut juga, ada ketentuannya juga pengirimannya seperti apa. Oke. Nah, mungkin tulisnya ini tadi dibagi 4 region ya. Emang sih ya, kalau misalnya dilihat di websitenya juga, mitra dari beasiswa Jarum ini banyak banget ya Kak, dari Sabang sampai Merauke ini. Jadi dibagi ke 4 region. Jadi teman-teman yang mungkin jauh universitasnya atau di luar dari Pulau Jawa ya, kalau misalnya ini jadi bisa mungkin persiapkan terkait akomodasi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang tes tulis sendiri ini materinya apa aja Kak? Dan mungkin waktu pengerjaannya bagaimana? Oke, mungkin sebelumnya aku izin klarifikasi sedikit ya. Untuk tes tulisnya itu memang rata-rata tak dibagi per region, tetapi terkadang dari Jarum tuh ada kebijakan khusus. Jadi misalkan kalau yang dari Papua mungkin jauh, mungkin nantinya dari pihak Jarumnya yang akan istilahnya mendatangi gitu. Jadi kalau memang secara umumnya memang 4 region, tetapi tidak untuk kemungkinan kalau misalkan jumlah pendaftarnya itu banyak dan memang yang lolos administrasi itu banyak, jadi nantinya yang pihak Jarum gitu yang mendatangi kira-kira lingkup wilayah, jadi yang tidak terlalu jauh juga untuk para calon pendaftar ini untuk mengikuti tes tulis. Yang kemudian untuk pertanyaan saja yang terkait mungkin materi apa ya terkait tes tulisnya, itu sebenarnya kalau pas aku itu basic sih, lebih kayak hampir sama. Mungkin kalau teman-teman yang mengikuti SBMPTN gitu ya, kalau pas aku namanya SBMPTN, kalau sekarang aku lupa lagi namanya apa, itu tuh hampir mirip gitu. Untuk kayak TPS-nya itu hampir sama gitu, dan juga ada kayak semacam tes skolastik untuk menguji nalar kita tuh sampai mana. Jadi kalau aku tuh waktu itu untuk persiapan tes tulis ini ya aku coba
coba ngulik-ngulik buku bekas aku SBMPTN sih untuk TPS-nya, karena memang itu gak jauh beda kalau menurut aku ya, kalau pas tahun aku. Oke, jadi tadi juga mungkin kebijakan dari Jarum Beso Plus ini bisa aja fleksibel ya, atau nanti disesuaikan juga dengan pendaftar pada tahun dibukanya pendaftaran gitu ya Kak. Dan untuk materinya tadi yang materi SBM ya, mungkin bagi teman-teman yang udah masuknya mungkin yang jalur ujian tulis juga mungkin bisa dibuka lagi, dipelajari lagi. Nah, untuk berapa jumlah soalnya itu berapa Kak? Dan mungkin estimasi dari waktu pengerjaannya? Oke, kalau aku sebenarnya lupa lagi untuk jumlah soalnya, cuman emang agak cukup banyak. Dan kalau tidak salah, itu tuh soalnya tuh dibagi di sub-sub, jadi ke dalam beberapa sub. Jadi untuk satu sub ini ada dikasih waktu berapa menit. Jadi tidak misalkan 50 soal, misalkan 1 jam, enggak. Jadi misalkan 10 soal itu kita cuma dikasih waktu 5 menit, misal ya. Dan sub kedua misalkan 15 menit, tergantung apa ya, substansi dari pertanyaan atau subnya itu. Jadi kalau gak salah tuh kayaknya kurang lebih ada 50 atau mungkin 100 gitu. Tapi memang dibagi ke dalam beberapa sub gitu. Ada yang misalkan apa ya, tes, ada matematika dasar yang aku ingat tuh, terus ada juga terkait yang apa ya, yang tes gambar-gambar kayak gitu. Itu lebih ke, makanya aku bilang itu lebih ke TPS sih. Oke, sebelumnya suara aku jelasin ya, soalnya ini hujan. Jelas, Masih. jelas, jelas. Oke, mungkin mohon maaf banget ya buat nanti teman-teman yang nonton juga karena kebetulan ini di luar ya biar cerah gitu. Nah, mungkin tadi sebelum lanjut ya Kak ke wawancara, pengen tahu gitu tips biar lolos seleksi administrasi sama tes tulis mungkin. Belum nanti kita bicara yang seleksi wawancara. Oke, tips untuk seleksi administrasi itu pertama, cermati berkas yang memang wajib dan juga additionalnya, tambahannya itu karena akan menjadi nilai tambah gitu. Jadi mulai kayak misalkan transkrip nilai gitu, itu seringkali mungkin lupa dicap, lupa ditanda tangan. Nah itu benar-benar kita harus teliti gitu. Jadi memang memang ada yang harus ditanda tangan gitu, yang harus dibubuhkan materai, bubuhkan gitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal kecil yang terlewat gitu. Apa ya, kemudian untuk surat-surat dari instansinya yang misalkan di ketentuan itu diminta dari rektorat, ya mintalah dari rektorat gitu, bukan dari fakultas. Walaupun memang dari fakultas itu bisa-bisa saja. Jadi sebisa mungkin untuk berkas ini sesuai dengan ketentuan yang memang sudah ditentukan oleh beasiswa Jarum ini gitu. Dan juga untuk nilai tambahnya itu juga ditambahkan seperti sertifikat dan sebagainya. Dan untuk nanti untuk pengiriman hasilnya, saran dari aku jangan mepet deadline gitu, karena kan kita tidak tahu gitu jasa ekspedisi ini bisa cepat atau tidak gitu, karena kan terkadang ekspedisi itu juga terkadang ada kendala gitu. Jadi jangan terlalu mepet ke deadline, takutnya nanti berkas kita tidak diterima sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu salah satu tips dari aku. Jadi jangan terlalu, walaupun memang besok Jarum ini kalau pas aku itu memang agak panjang ya jangka untuk kita mengumpulkan berkasnya, tetapi kan lebih cepat itu lebih baik. Oke, iya jadi kalau misalnya administrasi ini gak jemu-jemu juga ya buat ngingetin harus teliti sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari beasiswa Jarumnya. Apalagi kalau mungkin punya nilai tambah ya dari organisasi ataupun prestasi. Kalau nggak salah sekitar 1 bulanan ya kurang lebih ya untuk pendaftaran beasiswa Jarum. Tapi mungkin jangan terlena dengan waktunya yang panjang ya, bisa untuk dikirimnya lebih as soon as possible gitu ya. Untuk yang ujian tulisnya mungkin Kak tipsnya seperti apa? Kalau untuk ujian tulisnya itu tips dari aku, kita lebih ke sering latihan-latihan sedikit-sedikit, walaupun sebenarnya aku nggak tahu ya ada referensi atau enggak gitu terkait contoh
uji tes tulis jarum ini aku kurang tahu, tetapi kita bisa berlatih dari mana aja gitu, dari soal-soal tes beasiswa lain karena kurang lebih itu tidak akan jauh berbeda gitu untuk segi dari tes tulis yang mungkin dari segi tes karena ini lebih ke apa ya skolastik untuk mengukur nalar kita aja gitu dan juga lebih ke persiapan mental juga karena kadang ya kalau misalkan apa ya sebenarnya ini offline atau online sama aja sih kadang kalau misalkan ketika hari hanya gitu ya ketika kita hari ujiannya kadang kayak apa ya udah nervous duluan gitu kita jadinya nggak bisa mikir gitu jadi itu sih yang tips dari aku persiapkan mentalnya aja jadi bawa relax aja gitu yang apa ya istilahnya kita sugesti ke diri kita kalau kita nantinya akan melakukan yang terbaik gitu di tes tulis ini. Jadi jangan sampai nantinya kita udah mempersiapkan, otak kita udah penuh, terus tiba-tiba pas masuk ke ruangan, pas sudah mau mengerjakan tugas, semuanya pada blank gitu. Itu jangan sampai kayak gitu sih. Poinnya untuk menghadapi ujian ini sering-sering latihan ya Kak soal-soal TPS, matematika dasar gitu ya. Dan juga mungkin harus percaya diri ya sama kemampuan kita gitu. Nah, mungkin lanjut kan ada seleksi wawancara ya Kak. Nah, mungkin untuk wawancara sendiri ini seperti apakah? Apakah dalam satu ruangan ini dipanggil satu orang? Pas aku online itu satu orang satu interviewer ya, tapi Si wawancara ini pertanyaannya apa aja ya? Mungkin kisi-kisi pertanyaan gitu dan cara menjawabnya. pas wawancara itu kan pertama ya